Shalom saudara. Oke. Bersyukur kepada Tuhan buat satu waktu boleh menyampaikan sesuatu yang dari Tuhan. Ya, bersyukur biarlah kita membiarkan Roh Kudus bekerja untuk menceritakan banyak hal yang baik. Ya. Karena ide tahun ini diberkati, tahun mujizat itu bukan ide Pak Gembala. Saya yakin itu ide Roh Kudus. Dan kalau itu ide dari Roh Kudus, Gembala hanyalah konektor yang baik, menyampaikan tanpa mengurangi dan menambahi apa yang diinginkan Roh Kudus. Karena itu tidak boleh mengharapkan manusia, karena idenya dari Tuhan. Anda harus mengharapkan Tuhan untuk mendapatkan. Tadi pagi saya ceritakan bahwa mujizat itu atmosfer. Ketika ketemu Yesus, Anda masuk ke zona mujizat. Yang mengerti katakan amin. Seperti Petrus, Yohanes, dan lainnya 12 orang di perahu ketemu Yesus berjalan di atas air, maka siapapun harusnya bisa berjalan di atas air. Tapi kenyataannya hanya Petrus yang berjalan. Walaupun sebelumnya mereka menganggap hantu, tetapi ketika Petrus sudah bilang, itu Tuhan, harusnya mereka sudah tahu itu Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membedakan. Tuhan yang sama menciptakan atmosfer, siapapun bisa jalan di atas air. Tapi Tuhan tidak pernah jemput, Tuhan hanya bilang, come, datang. Dibutuhkan seseorang Petrus belajar keluar dari zona nyamannya, dari perahu dan mencoba berjalan di atas air. Jadi berjalan di atas air adalah mujizat. Yang menciptakan kondisinya Tuhan yang sama, tetapi yang berjalan cuma Petrus. Karena cuma Petrus yang berusaha berjalan di antara mujizat itu. Karena itu ketika Tuhan bilang, tahun ini penuaian mujizat, itu yang menciptakan Roh Kudus, Tuhan. Dibutuhkan jemaat yang mencobanya. Karena itu dikatakan iman tanpa tindakan sia-sia. Harus ada seseorang yang berani keluar dari gaya hidup yang lama. Nah masalahnya begini, kita akan belajar di firman Tuhan dulu, di Amsal 23 ayat 7. Kita sering lihat orang sudah bisa berbahasa roh, sudah lihat orang sudah bisa hatinya baik, tapi masih babak belur. Jadi karena itu konsepnya gereja ini saya tahu mereka tidak hanya membuat Anda pasti masuk surga, karena itu gampang, tapi memastikan nama Anda terdaftar di surga itu yang diajarkan di sini. Bagaimana tindakan-tindakan saudara diperhitungkan Tuhan dan saudara terdaftar, itu lebih penting daripada saudara ikut KKR akhir zaman. Saudara hanya tahu tanda-tanda akhir zaman, tapi saudara tidak tahu tanda-tanda orang yang terdaftar di dalam kerajaan surga. Nah itulah gereja belajar mengajarkan bagaimana supaya Anda terkategorikan orang yang terdaftar. Seperti mujizat, banyak yang diajarkan. Tapi gereja belajar mengajarkan kepada Anda memastikan Anda berjalan di tengah-tengah mujizat. Jangan sampai saudara seperti murid-murid Yesus lainnya. 5.000 orang lihat Yesus ngasih makan orang. Dia sendiri kelaparan. Dia lihat orang lain dibangkitkan, tantenya belum dibangkitkan. Lihat orang lain mati dibangkitkan, dia bilang, ponakanku belum. Tapi ikut terus. Nah, kalau Tuhan sudah kasih, saya suka tema ini kalau bahasanya menurut saya, tahun ini pemutihan, yang mengerti katakan amin. Pemutihan ditunggu-tunggu orang. Apapun backgroundmu di dalam Tuhan, kalau Tuhan sudah bilang tahun ini penuaian, bukan tahun lalu enggak ada. Bukan tahun depan enggak ada. Tuhan bilang jangan dipikir yang ke depan, pasti ada. Pikirkan yang sekarang. Boleh enggak nengok yang lalu? Boleh, jangan lama-lama. Kalau lihat spion lama-lama nabrak. Masa lalu hanya untuk mengingat bahwa Tuhan pernah nolong, sekarang akan menolong, begitu aja. Jadi ingat, Anda harus tahu bahwa mujizat ngomong hari ini. Hari ini ada mujizat. Mujizat itu adalah kemenangan setiap hari, dan setiap hari. Cuma kenapa kok ada tema tahun ini tahun penuaian, itu istilahnya pemutihan. Pasti ada pemutihan. Dan Tuhan bisa adakan KKR kesembuhan mendadak walaupun kau pernah salah makan. Tetapi biarlah kuasa pemutihan ini tidak dipermainkan. Karena Anda hanya mendengar nanti, melihat orang lain ditolong. Roh Kudusnya sama, seperti jemaat-jemaat gereja di perahu yang sama, yang jalan cuma di atas air. Saya enggak mau, tema itu sudah dibikin tahun ini, gembala enggak bikin, hanya nama ini yang tahun ini menuai, enggak. Roh Kudus melewati pikiran gembala ingin, semuanya dapat mujizat, yang mengerti katakan amin. Karena itu tahun ini. Kenapa Pak tahun ini? Karena dimulai dari sekarang. Jadi saya tadi waktu ke sini, Tuhan bilang, waktu saya mandi, saya siapkan baju, itu belum ke sini.
sampai saya mulai buka pintu. Sampai saya mulai melakukan sesuatu. Baru itu dimulai. Nah, karena itu dimulai pelan tapi pasti saya ke sini. Begitu pula, Anda nggak usah ngomong ke depan-depan. Tahun ini aja, tahun lalu nggak usah dibahas. Pemutihan, istilah pemutihan itu paling tepat. Jadi Tuhan nggak mau lihat kamu dulu pernah salah, ya sekarang ini. 4 tahun depan, tunggu tahun depan pasti ada lagi. Tapi jangan harapkan pemutihan tahun depan, tahun sekarang. Ini penting sekali. Jadi nggak perlu, walaupun bapakmu itu jago memadamkan api, nggak perlu bakar rumahmu. Mengharapkan bapakmu bisa. Karena itu diajarkan selain mujizat, diajarkan bagaimana mempertahankan mujizat. Oke, Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah dia. Saudara, kalau lihat dari bentuk saya sekarang, ini hasil pemikiran saya. Dilihat dari bentuk tubuh saudara, saya tahu saudara mikir apa. Karena orang itu apa yang dia pikir, kalau nggak percaya. 10 orang dari sini dimasukkan Gramedia. Nanti kan yang suka mikir masakan, larinya ke buku masakan. Yang suka teknik, pasti ke teknik. Yang suka novel, nggak jauh-jauh, ditemukan di mana? Di rak novel. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, kelihatan pagi-pagi orang di mall, saudara di sini. Saya bukan nabi, tapi saya langsung tahu, enggak perlu karunia Amsal Soleman nabi untuk bisa melihat saudara diberkati. Dari cara berpikirmu, Anda butuh Tuhan. Udah gampang kok ini saudara. Ini gampang. Nah, tetapi kita kan pernah salah mikir. Tapi Tuhan bilang, enggak apa-apa. Karena itu Tuhan bilang, ada pemikiran baru namanya. Untuk menuai mujizat, ada pemikiran yang harus dirubah. Nah, orang Kristen ini suka ngerubah hati, enggak ngerubah pemikiran. Kita kan hari ini belajar di ibadah kedua, Tuhan ingin yang berubah salah satunya pola pikir. Contohnya, pernah salah mikir, itu hantu, enggak apa-apa. Tapi kan Petrus sudah ngomong, itu Tuhan. Karena yang berubah pola pikir cuma Petrus, yang jalan di atas air cuma Petrus. Hatinya sudah berubah. Pola pikirnya belum. Nah, Anda ngerti mesin tik kuda itu kan gini nih. Sret gitu ya. Sret. Terus tiba-tiba diganti komputer. Layarnya digini, netbox. Sesuatu yang baru tidak bisa dioperasikan dengan pola yang lama. Catat baik-baik itu. Mungkin videonya coba bisa di-setel video. Coba supaya saudara ngerti. Pola pikir kuno sudah diselamatkan. Tapi gayanya masih sama. Sudah ada pemutihan tahun-tahun lalu, disembuhkan. Tapi gaya makannya masih sama. Yang tersinggung katakan amin. Diberkati Tuhan. Tapi pola pikirnya masih males. Mujizat itu sona. Tuhan gak suka melakukan bagian yang bisa kamu kerjakan. Dia gak pernah tertarik merubah kondisimu. Dia tertarik merubah dirimu. Kalau mau merubah sop, garamnya harus asin. Dengan apa sop dirubah? Dengan garam. Kalau Tuhan mau merubah ekonomimu, Tuhan lebih senang kamu semangat. Dia akan merubah. Firman Tuhan gak pernah merubah kondisimu. Yang kontraan, dengar khotbah pulang, masih kontraan. Tapi dia ngerubah pola pikirmu, engkau akan bicara, tempat tinggalku tidak selamanya di sini. Karena Tuhan akan memberkati aku. Ada yang mau tepuk tangan buat Tuhan? Anda harus ngerti ini. Tuhan bekerja di titik pola pikir juga. Untuk membuktikan kita belajar. Roma 12 ayat 2. Pasien saya kelihatan, yang sembuh sama enggak sembuh kelihatan. Contoh, HbA1c-mu ini sudah 8. Kalau 10 nanti bisa dipotong kakimu. Jadi jangan minum es campur terus setiap hari. Tahu jawabannya? Loh, dulu engkongku engkong lagi. Itu dulu. Mujizat gak akan tercapai kalau pola pikirmu gak baru. Ayo kita belajar. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu atau akal budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik,
apa yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Saudara ngerti ya? Jadi oleh akal budi kita bisa menikmati mujizat yang sudah disediakan Tuhan. Ingat, mujizat tahun ini itu pintu, itu sona. Saudara kalau nggak ngambil, nggak bisa. Tadi pagi kita belajar bahwa yang numbuhkan Tuhan, yang nabur kita. Sona pertumbuhan haknya Tuhan. Tuhan nggak pernah tertarik, dia itu bisa geser batunya, lalu dia bisa membangkitkan dirinya sendiri. Tapi waktu peristiwa Lazarus beda. Dia bilang, Marta geser batunya. Langsung dia panggil, Lazarus kemari. Saya mau tanya sama saudara, geser batu sama membangkitkan orang mati sulit mana? Tuhan gak pernah tertarik yang Anda bisa lakukan. Geser batu kamu. Padahal dia bisa geser batunya sendiri. Tapi dia mau ngasih pengajaran sama orang-orang. Yang natural kamu, supranatural itu aku. Ada yang mau tepuk tangan buat Tuhan? Kalau saudara ngerti ini, dopa orang beli di tokoku itu karena barangku bagus. Tidak, semua orang bagus. Tapi yang kenapa orang bisa ke tokomu? Karena Tuhan yang menggerakkan hati manusia. Buku saya di antara puluhan ribu di Gramedia. Tapi buku saya selalu bestseller. Saudara saya tanya, saudara datang, ada yang buat saudara beli? Enggak ada yang maksa. Tapi saudara bisa beli. Kenapa? Tuhan yang menggerakkan hatimu. Jadi kalau ada orang beli barangmu, itu Tuhan yang menggerakkan hatimu. Sona mujizat, tapi yang buka toko siapa? Malaikat. Bukan, tanganmu. Semakin tahu hari ini Tuhan memberkati aku, semakin semangat buka toko. Semakin tahu yang meloloskan Tuhan, semakin semangat belajar. Semakin percaya mujizat kesembuhan ada, yang jaga makan saudara. Karena itu 2 Petrus 1 ayat 15 atau lebih berapa, itu dikatakan iman harus ditambah kontrol diri. Iman mesti ditambah mementingkan orang lain. Saya kasih contoh sedikit. Tuhan bilang gini, iman yang gini ini, waktu itu ada perwira, anak buahnya sakit. Terus dia bilang, Tuhan gak usah datang. Tuhan ngomong anak buahku sembuh. Duh ini aneh, perwira kalau ketemu pendeta hebat, minta didoakan. Dia enggak, dia peduli orang lain. 2 Petrus 1 ayat 5 dan seterusnya dikatakan, iman ditambahi mementingkan orang lain, melakukan mujizat besar. Maka Petrus tersinggung. Yesus bilang gini, iman yang ini enggak pernah aku temuin. Petrus tersinggung, aku ya punya iman loh. Yang lainnya tersinggung. Tapi Petrus di akhir tuanya nulis, aku ini saksinya Yesus. Aku baru tahu, iman ditambah mementingkan orang lain, ada mujizat. Nanti saya kata tahu, ada lagi iman dengan kontrol diri, ada mujizat. Jadi imanmu nggak bisa efektif, berdiri sendiri. Plus tindakan baru berbuah. Masalah tindakannya ini apa? Nanti Anda baca sendiri di 2 Petrus ayat 1. Iman ditambah pengetahuan. Jadi iman bodoh, nggak bisa. Imannya mau sembuh. Sembuh dari mana? Dari kolesterol. Makananmu jeroan, nggak bisa. Yang tersinggung katakan amin. Sorry ya, saya sengaja memang. Filipi 4 ayat 7, kita agak banyak baca firman Tuhan supaya ini bukan seperti motivator ya. Ini benar-benar dari Tuhan. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah, nah ini penting. Yang kita kejar itu damai ini. Ternyata dia bekerja di 2 bidang. Yang pertama, melampaui segala akal di pikiran dan memelihara hati dan pikiranmu. Ingat saudara, bukan cuma hati, tapi pikiran. Banyak orang hatinya tenang, bahasa rohnya ininya sih deg-degan. Bisa bayar sekolah anak enggak ya tahun depan? Hatinya percaya, hatiku percaya. Tapi pikiranmu enggak percaya, enggak bisa. Karena itu hari ini khotbah judulnya pemikiran yang baru. Bukan cuma hati, pemikiran yang baru. Hatimu percaya, hatimu baik. Tuhan bilang apa? Aku ingin kau cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Tulus itu bilang hati, cerdik itu bilang pikiran. Engkau ketemu pembisnis di luar yang cerdik, jahat, tapi hatinya jahat. Engkau hatimu tulus, otakmu enggak cerdik, dimakan saudara. Waktu saudara dimakan, saudara bilang, enggak apa-apa ini kehendak Tuhan. Duh jangan. Tuhan bilang cerdik dulu. Tulus itu hati, sudah diajarkan dari kecil. Tapi banyak orang pemikirannya enggak baru. Handphonenya baru, dipencet, loading. Kenapa?
Harus di-uninstall, ditanggalkan, install baru. Nggak bisa Pampers ada nya di double Pampers baru. Mau dicoba? Gudikan, bahasa Inggrisnya berengen, sama aja milih mana. Tuhan buang yang lama, bersihkan, ganti yang baru. Jadi mengganti bukan cuma hati yang lama. Tuhan minta pikirannya juga baru. Oke, sekarang kita ngomong lagi lebih penting lagi. Efesus 4 ayat 22. Efesus 4 ayat 22. Yaitu kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan. Katakan menanggalkan. Jadi ingat ya, bukan ditaruh, bukan didobel, bukan sekali-sekali dipakai lagi. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya sama-sama 3-4, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini loh saudara. Kalau engkau mau terima mujizat besar, pola pikirmu harus pola pikir baru. Singkat cerita, pikiran apa yang bisa baru dan bagus? Gampang, bikin roti yang enak, tepungnya harus KW1, gulanya KW1, sirupnya paling terbaik, hasilnya pasti baik. Yesus bilang, tindakanmu pasti baik kalau yang kau pikir baik-baik. Pikirkan yang menyenangkan, pikirkan yang sedap didengar. Satu pikirannya Kristus itu ya apa sih? Aku bingung. Enggak usah bingung, Yesus kasih contoh. Yang baik-baik. KW1 semua. Sing mau pikir no selalu nolong orang. Maka tindakanmu nolong orang. Hatimu baik. Kamu kasihan sama orang lapar. Terus mau doa no, mati. Karena kalau pikirannya baik, belikan nasi pecel. Ngambil dompet. Persembahan. Yang gerakkan hati siapa? Roh Kudus. Hatimu baru, baik, kepingin ngasih. Sing mele duit, 100 ribu, 50, 20, bukan malaikat. Pikiranmu itu. Yang tersinggung katakan amin. Lebih nyinggung lagi begini. Sama-sama 20 ribu. Ada yang jelek, ada yang baru. Sing mau kasih sing mana? Ojo dijawab. Ketok bojoke kan soalnya nak jawab. Kalau saudara ngerti ini beda. Hatinya baik, sama-sama ngasih 20 ribunya. Tapi yang jelek atau yang baik, itu pikiranmu. Kalau saudara ngerti ini, hidupmu berubah. Kalau semua ini sudah begitu, keluar, saudara ngeri. Orang langsung bilang, yang ini belum pernah kulihat. Sejak ikut Tuhan, bukan rohani, tapi apa? Semangat kerjanya. Yang ini enggak pernah kulihat. Dulu gemuk loh, sekarang langsing. Gak ada yang amin saudara, jelas. Saudara harus ngerti ini. Ikut Tuhan, keren, ngomongannya sopan, cinta orang tua, kerjaannya the best. Saudara, saya paling gak suka kalau dari ayat disalah putarkan. Misalnya seperti ini, Tuhan melihat hati, manusia melihat rupa. Jadi sama istrinya gak mau ngomong, yang penting kan hatiku. Saya mau tanya, kamu ini kawin manusia atau kawin Tuhan? Nek kawin sama Tuhan gak apa-apa. Karena Tuhan langsung tahu, gak apa-apa, dia diem tapi baik. Tapi bojomu mau diem no? Gak bisa. Jangan paksa istrimu nganggap Tuhan itu saingannya. Kerja. Gak apa-apa. Kamu kok gini sih katanya bos. Duh bos, yang penting hatiku bos. Loh. Bosmu Tuhan atau manusia di kantor? Manusia. Makanya saya bilang, ketika engkau merubah hati terus, enggak merubah pikiranmu, engkau enggak kayak Yesus. Why? Karena Yesus dicintai Tuhan, dicintai manusia. Kalau engkau mau memenangkan jemaat Surabaya, menangkan Tuhan atau menangkan jemaat? Atau manusia? Manusia melihat rupa. Nah rupa itu, Anda lihat tadi Amsal. Apa yang dia pikirkan, yaitu dia. Bukan hati loh ini saudara. Kalau engkau suka makan sayur, mikir sayur terus, ya bentukmu jelas. Saya di fitness center, salah satu konsultan. Kalau ganti baju, minta maaf. Ini laki, jangan mikir perempuan. Laki, saya tidak pernah masuk rumah kamar mandi perempuan, saudara ya. Masuk laki, saya lihat kalau sudah sinyo-sinyo, koko-koko, om-om, susu-susu, dan sebagainya, buka baju,
Enggak jelas bentuknya, saudara. Ada yang putingnya sesean begini. Ada yang mencucu kayak ngedim lampunya begini. Kudu tak selentik aja, saudara. Enggak jelas bentuknya. Wes gak usah dilihat bapak-bapak. Kalau saudara ngerti maksud saya. Kalau saudara itu dari apa yang Anda makan. Makan itu dari mikir. Makan hatinya baru. Tapi kerja males. Hatinya sudah baru. Sudah sabasaro, si utangan. Itu dari mana? Dari pola pikir. Pola pikir ini memberi kalau yang baru. Nah, pola pikir ini ngelawan. Karena apa hukumnya? Memberi baru diberi. Nah, kalau saudara ngerti, iman tanpa memikirkan orang lain, tanpa memberi, bukan mujizat. Yang itu saya nggak mau kupas, karena saya hari ini mau mikir soal pemikiran. Oke. Yang ketiga, kenapa kita mesti mikir pikiran? Karena standar, gini loh saudara, saudara ini kan sudah ninggalin sesuatu untuk Tuhan. Dan itu bukan persembahan yang layak kan dibuang. Udah buat apa? Ya, yang kita kejar bukan datangnya ibadah. Walaupun itu salah satu tanda yang kita kejar, kelayakan. Karena itu kalau di ilmu kita nutrisi ada namanya kompetensi. Bukan masalah jeruknya layak dimakan enggak gitu. Nah, kita baca di Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17. Yohanes Pembaptis dikirim ke dunia ini untuk membuat kompetensi standar orang ibadah. Lukas 1 ayat 17 akan saya bacakan. Ia, Yohanes Pembaptis itu maksudnya, ianya kecil, akan berjalan mendului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk yang pertama standarnya hati. Membuat hati bapak berbalik kepada anak-anaknya. Berarti ya, hati. Dan hati orang durhaka kepada apa saudara? Pikiran orang-orang benar. Pikiran, katakan pikiran. Jadi Tuhan minta dua standar. Hati dan pikiran. Baru disebut apa? Menyiapkan bagi Tuhan umat yang layak. Jadi di hadapan Tuhan, Tuhan minta dua. Hati dan pikiran. Insting saudara, Roh Kudus dalam diri saudara sudah ngerti ini. Karena itu walaupun engkau punya Tuhan yang hebat, anakmu mau suruh sekolah. Karena saudara ngerti, Tuhan pembikin mujizat, Tuhan yang sama yang menitipkan sesuatu. Namanya akal budi. Untuk membedakan mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Jadi saya katakan ini penting. Kalau Anda keluar dari pintu ini, ada jeroan satu mangkok sama dada ayam digoreng, jangan pernah tanya Roh Kudus. Tuhan yang mana? Pasti engkau langsung beli yang jeroan. Kau bilang Roh Kudus gerakkan aku beli ini. Itu hati. Pikiranmu tahu kalau makan ini stroke, kalau makan ini enggak stroke. Karena itu Tuhan yang sama, Tuhan yang bikin mujizat, Tuhan yang menitipkan akal budi. Untuk sekali lagi berhikmat, membedakan mana yang menyenangkan, Tuhan dan tidak. Kalau ketemu orang lapar, jangan ditanyakan, dikasih makan atau didoakan. Enggak bisa, ketemu orang tua, engkau mau belikan sesuatu baju untuk orang tuamu. Yang satu tulisannya sale, yang satu enggak. Anda tanya, pasti yang sale. Karena Roh Kudus gerakkan hati saudara. Apalagi bahasa roh dulu, malah beli yang sale lagi. Saudara enggak ngerti, karena hati dan pikiran itu harus baru. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang kita masuk di materinya. Ini belum khotbah loh saudara ya. Ini masih pemanasan ya. Supaya saudara ngerti. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ingat ya, sesuatu yang lama tidak bisa dioperasikan dengan sesuatu yang baru. Masalahnya saudara mau tanya, Pak, benarkah yang baru itu ada? Yang ngomong firman Tuhan. Jadi siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara kalau dalam Tuhan, kalau gembalamu sudah digerakkan Roh Kudus untuk bikin tema, tahun ini ada yang baru. Gak ada yang amin toh saudara. Soalnya pikiranmu sih lihat bentuknya istrimu bentuk lama. Ojo minta istri baru loh saudara. Sifat yang baru. Kok kamu pulang minta tuker yang baru istrimu? Enggak boleh saudara. Istri dengan sifat yang baru.
Mujizat itu saudara. Karena engkau tidak kenal dia dari kecil. Engkau bisa merubah hati istrimu tahun ini. Wih, suami-suami langsung bilang amin. Benar Pak, istri saya harus dirubah Pak, amin. Sama, semua keuanganmu, kesehatanmu. Itu butuh mujizat dan sungguh-sungguh ada. Amin saudara ya. Jadi saudara harus terima ini dulu. Karena apa? Orang yang tahu, orang yang punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan, orang yang semangat. Kalau saudara nggak yakin ada yang baru di tahun ini, saudara nggak semangat. Hatimu tahu, pikiranmu belum tahu. Karena pikiranmu dari matamu. Nanti kapan-kapan akan saya khotbahkan, ngeri saudara. Saudara nggak bisa ngerubah yang di dalam. Saudara nggak bisa mencegah yang masuk. Nanti akan saya jelaskan tentang otak. Jadi kalau saudara ini ya, kok kepin kacang ya? Ternyata saudara sumber omega 3 terakhirmu dari kacang. Karena itu kalau saudara pernah lihat bapak ibumu cerai, maka engkau akan deg-degan selama pernikahan. Hatimu sudah baru, tapi pikiranmu masih ingat. Selama engkau ingat 3 tambah 3, 6, engkau akan masih ingat bapakmu pernah selingkuh. Makanya Tuhan bilang pemikiran baru. Caranya gimana? Ya masukkan yang baru lagi. Karena yang baru-baru itu akan geser posisi yang lama. Tapi harus ada keinginan untuk delete, uninstall. Kalau enggak, Anda cuma simpen yang lama, memasukkan yang baru. Dan ketika suamimu salah, langsung bilang, persis bapakku, gitu. Makan soto, salah kepedesan, begitu ingat aku dulu pernah kepedesan, gitu. Jadi angkat tadi dengan ini memori. Ya, karena itu ada suatu pemikiran baru. Bagaimana cara pemikiran baru? Nah, kita belajar. Saudara harus ngerti, orang berpikir itu menghasilkan tindakan. Tindakan menghasilkan gaya hidup. Nanti gaya hidupmu ada 2. Gaya hidup itu gini, tindakan yang dilakukan terus-terusan. Yang satu sia-sia, yang satu bermanfaat. 1 Petrus 1 ayat 18 kita baca. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus bukan dari dosa, dari cara hidupmu, dari lifestyle. Yang sia-sia, katakan yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Nah ini, tapi saya kan penyiar JTV, nanti 18 ini saya mau siaran lagi JTV. Kalau di JTV enggak, ini bahasanya kurang nendang. Ini dari nenek moyangmu, kurang kuat. Kalau bahasa kita, dari makmu, wis jelas itu. Wis, puas kamu sekarang ya. Enak kata-kata ini agak kasar tapi jelas. Dari makmu, dari engkongmu. Saya ngomong ini, Bu, ini enggak boleh minum es campur kayak gini. Terus makan babi enggak boleh. Duh, dia Cina itu, engkongku itu. Duh, engkongmu nih. Ini kamu di Surabaya. Kamu kenal Kristus, dia belum. Ojo dibahas. Pasien selalu bilang, loh Pak dulu kok. Loh, kok dulu? Tak tanyai. Milih mana? Handphone sing kuota gede itu lama atau handphone yang touchscreen? Touchscreen. Loh, handphonemu baru. Sesuatu yang baru. Pola pikirmu kuno. Naik apa? Baru. Semua minta yang baru. Tapi cara makanmu kuno. Akhirnya punya mobil baru, darah tinggi. Anda ngerti maksud saya? Mujizat tidak bisa engkau nikmati. Engkau bisa dapatkan. Karena perbuatan baikmu, hatimu memperkenankan sehingga mujizat itu datang. Tapi kamu nggak bisa nikmati. Kenapa? Karena pola pikirmu, pola pikir lama. Hatimu baru. Hati-hati saudara dengan ini. Hatimu baru, pola pikirmu kuno. Maka engkau tidak bisa menikmati. Contoh saudara ya. Kalau mau mengeluarkan orang Israel dari Mesir itu, butuh berapa hari dengan mujizat. Tapi 40 tahun merubah pola pikir itu. Orang Israel 40 tahun gak cukup. Akhirnya di reject, wes kamu gak bisa, bosen aku 40 tahun, mati yo, gitu. Saudara kasih tahu ya saudara. Sing posisinya baik itu Musa. Musa itu jenderal, pangeran. Itu loh gak kepingin balik. Lah budak-budak itu saudara tak kasih tahu ya. Budak itu loh. Ketika dia di gurun, dikasih makan daging, dikasih roti, dikasih tiang api, bisa kepingin balik, saya kasih tahu.
Itu mencontohkan, saudara saya kasih tahu. Pikiranmu kan dulu sia-sia. Jadi budak kok kepingin balik. Musa jenderal. Tapi dia tahu yang manggil aku ini bukan raja dunia. Raja di atas segala raja. Dia bertemu, dia ngerti, pola pikirnya ikut berubah. Sehingga walaupun masa lalunya enak pangeran, dipanggilkan dengan Yesus Tuhan yang dia manggil, enggak worth it. Saudara, berapa kali saudara kita mau serius jatuh lagi? Karena kita masih mempertimbangkan pikiran yang lama. Karena itu Tuhan, sekali lagi saya mau jelaskan sebelum saya mau buka lebih dalam. Tuhan minta berubah itu di tingkat bukan cuma hati, tapi pola pikir. Yang mengerti katakan amin. Ini penting saudara, penting banget. Sehingga besok bosmu melihat engkau bekerja, anak buahmu melihat engkau memimpin, berbeda. Aku tahu keputusanmu itu dari cara berpikirmu. Cara ngomongmu itu dari berpikirmu. Kalau pikiranmu berubah, gak lama lagi deh Surabaya dilawat Yesus. Amin saudara. Nah, oke, sekarang kita akan masuk di Lukas 15 ayat 11. Ini baru firman Tuhan yang akan saya bawakan dari dalam sini. Ingat saudara, cerita ini menceritakan tentang anak yang hilang. Tapi yang mau saya bagikan adalah kehancuran dari pola pikir. Tapi pemulihan dari pola pikir. Jadi saudara ketemu Tuhan, mungkin sudah pernah salah. Tapi Tuhan bukan pendakwah. Tuhan itu penolong. Tuhan akan membikinkan pikiran yang baik, sehingga dari pikiran yang baik itu mengangkat kamu keluar dari situ. Karena mujizat itu hasil dari pemikiran dan hati yang dirubah. Nah sekarang kita belajar awalnya, Lukas 15 ayat 11. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Stop dulu. Anda lihat saya. Si bungsu sebelum ngomong mikir enggak? Mikir. Orang bilang, oh dia enggak pernah mikir. Enggak, mikir, enak duit itu. Paling tidak itu yang dipikir. Awal kejatuhannya, saudara ngerti cerita berikutnya toh, pasti hancur toh. Tapi dari pola pikir, enaknya sore iki aku ngomong bapakku. Hati-hati saudara. Saya mau ceritakan kekuatan pikiran bisa menjatuhkan. Hawa bilang gini, tak pikir-pikir buah itu enak. Mata Anda nggak bisa remnya, bisa gini. Tapi Anda bisa gini. Apa gitu? Waktu Daud lihat punggung yang mulus dari istri temannya, nggak bisa direm. Radar, jangan kiri, yang kiri, nggak jadi, nggak ada. Srek, ketok punggung. Apa ya? Nah, dipikir. Katakan sebelahmu, jangan dipikir. Maksudnya yang sia-sia ya, ngerti ya? Yang sia-sia ya. Nah, terus dulu, itu awalnya mikir yang pertama salah. Berapa hari kemudian anak bungsu itu setelah dapat, bapaknya ngomong gini, oke, ya. Lalu ayahnya membagi-bagikan, ayahnya ya mikir. Ya wis tak bagi-bagi no. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Mikir enggak ini? Mikir, lewat proses pemikiran. Ya wis, duitnya wake, tak jual aja. Setelah itu aku mau jalan-jalan. Hati-hati loh saudara. Jatuhnya anak ini awalnya dari pemikiran. Setelah dia lalu di sana dia pergi, di sana diboroskan harta miliknya. Mau boroskan atau mau nabung, mikir enggak saudara? Mikir. Saudara tadi kesini kan bingung, pakaianmu sing mana? Anting-antingmu ada 200 misalnya, ini misalnya. Milih iki kaboten kiri, itu kasih do kanan. Mau ganti sampai telat kabeh. Bajunya dipilih, milih sepatu, bingung hak. Sampai fashion show. Pembantu ngene dulu lah, apa sih ibu iki kan gitu. Bojomu ndelok ini, apa nih? Anda lihat, semua mikir, ke sini misalnya ada 2 kendaraan, masih mikir. Mikir. Kalau saudara nggak rubah, habis. Kenapa? Saudara dapat pikiran Kristus cuma 2 jam. 24 kali 6 ada kemasukan informasi dari luar. Saudara tinggal serumah sama anakmu. Nak bangun pagi.
papa itu enggak asik, gitu jawabannya. Tapi tiba-tiba anak ini bisa bangun pagi, papanya kaget, kok bisa bangun sayang? Itu sejak diomongi memeku, meme siapa? Pacarku di Singapura. Hah? Di Singapura bisa ngerubah kamu? Aku sampai varises kabeh enggak bisa ngerubah. Saudara, saya mau ngomong sama saudara, soalnya bapaknya enggak dipikir, sing dipikir sayange. Nah, saudara ngerti selingkuh itu sing dari internet banyak, enggak pernah ketemu fisik, dipikir terus. Kalau saudara enggak ngerti ini, saudara-saudara, ini belajar. Saya lihat pasien-pasien saya, topo to Ci, kok dimakan, wis eman sekarang gula naik lagi. Nah enak ya Pak yo. Ya apa toh saudara? Di doa gak mempan, kalah soal pikir nih. Orang kaya itu ketemu Yesus, sebenarnya muridnya Yesus enggak 12 saudara, 13. Dia enggak pernah khotbah sama Sakyus ikut aku, enggak pernah. Sama siapa orang lumpuh ikut aku, enggak pernah. Cuma orang ini tok dapat prioritas. Ikut aku, berarti sebenarnya harusnya 13 saya pikir-pikir. Enggak pernah Yesus ngejak orang selain 12 kecuali orang kaya. Tapi dia mikir, duitnya banyak. Saya mau kasih tahu sama saudara, yang menghalangi saudara enggak setia sama Tuhan. Mikir. Nah, oke, saya akan masuk lagi. Lalu dia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Dia menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi seorang pun yang tidak memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, nah ini mikir lagi, ini mikir yang baik. Saya mau ngomong sama saudara, apa yang kau pikirkan itu saudara sekarang kondisi terapun apapun. Ingat tahun ini ada pemutihan, yang mengerti katakan amin. Mikir mulai mikir, ono pemutihan tahun ini, tapi tahun lalu kami gagal, tahun ini pikir, tema itu ditulis di depan untuk dipikir, katakan sebelahmu, untuk dipikir. Nah enggak nanti kamu enggak ngerti, cuma dengar hatimu berubah, sukacita mulai, lo tetep air rumah tanggaku, lo tetep rekeningku. Sing mau pikir, sing mau lihat, sing mau pikir harus yang baru. Kalau engkau ke gereja dikasih tahu, tahun ini diberkati, berarti tahun ini diberkati. Pikirin terus, bek keramas, tahun ini diberkati. Bek makan, tahun ini diberkati. Diberkati gampang dari Tuhan, amin. Masalahnya untuk menikmati pikiran, ya apa menikmati mobil baru nanti. Ojo diabetes. Nah enggak nanti kamu traktir orang, kamu dewe enggak makan. Makanya saya bilang, dipikir. Nek berkata datang, dipikir ya apa cara nikmatinya dari pemikiran ini. Nah sekarang dia mau memulihkan dirinya. Bagaimana cara memulihkannya? Mulai mikir yang pertama. Lalu ia menyadari, dia mulai mikir kondisinya, katanya betapa banyak orang upahnya bapakku, banyak pegawainya bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Mulai mikir. Duh iya, mulai mikir. Aduh banyak orang sing rumah tangga baik, aku hancur ya, apa ya nih? Apa ya, mulai dipikir. Karena kita bingung, sharing, Pak, keluargaku hancur Pak. Pak aku belum dapat kerjaan. Apa sih, wis kirim lamaran? Belum itu. Ya apa ini? Kelas berat ini. Waduh. Kamu bertengkar Mbak? Iya aku bertengkar Mbak bojoku. Apa sih mau lakukan? Ya aku nge-flow aja Pak, nunggu Pak, semua kan indah pada waktunya. Aduh gendeng kon. Ya apa ini? Mulai mikir. Oke, lagi ya. 15 ayat 18. Mikir menghasilkan tindakan. Catat itu baik-baik. Mikir menghasilkan tindakan. Makanya Tuhan bilang, tabur yang kamu tabur. Pikirannya yang baik-baik. Nanti menghasilkan tindakan baik-baik. Pohonnya tumbuh. Baru berbuah yang baik. Enggak ada orang nabur jelek. Nuwe bagus. Makanya Tuhan bilang gampang ini pola pikir. Mikir sing baik-baik, yang sedap didengar, sing enak-enak, mulai mandang bosnya baik, mulai mandang istrinya baik, istri mulai mandang bapak baik, semua mulai memandang. Anda mulai memandang gereja ini dengan baik,
Mulai memandang sesuatu seperti Tuhan memandang sesuatu. Kalau engkau mengerti gereja ini dibangkitkan di Surabaya untuk membuat orang Surabaya mengenal Yesus, engkau akan melakukan sesuatu yang sesuai. Tuhan ingin Anda tahun ini diberkati dengan mujizat. Amin. Itu pikirannya Tuhan. Masalahnya Anda berpikir sama enggak bahwa hidupmu akan menikmati mujizat tahun ini? Kalau enggak itu mempengaruhi, engkau selalu akan berdalih-dalih. Ingat saudara, rubah mujizat dari yang jelek jadi baik itu gampang bagi Tuhan. Masalahnya merubah pikiran kita sudah dirubah dan akan dirubah, itu sulit. Makanya dalam leadership, saya ngajar leadership di beberapa STT, mikir pikirannya orang bawaan itu gampang, enggak pakai tenaga, bentak, kawan kamu enggak nurut, tak tokno kamu, gampang. Sama agak sulit, saya sama Adire agak sulit, saya sama Jensen Ongko agak sulit. Ngomong-ngomongan, podo pintere, angel, setara. Lebih sulit lagi mikir atasan, bagaimana keputusan saya bisa merubah Menteri Kesehatan ngomong, ikan memang baik, itu sulit. Tapi itu cuma 50%, butuh pinter, karisma. Yang paling sulit 100% apa? Merubah diri sendiri. Wangel, kamu nek ngaca ya nanti, gak usah sekarang saudara, nanti pulang, ngaca, buka bedak ngaca, nggak usah nanti pulang ngaca nek enggak pinjem mau kaca pilar ini ya, lihatan wajahmu, ini loh paling wangel dirubah. Saya itu bangun tidur dikasih tahu Tuhan itu saya tersinggung pertama. Tapi Tuhan bilang kamu ini wangel merubah kamu ini. Nek merubah pasienmu tak sembuh, no, itu hakku, gampang itu. Merubah kamu mau enggak? Jadi gini saudara, pisaunya enggak bermasalah, mangganya enggak bermasalah. Kepingin ngupas enggak? Itu penting. Tuhannya sudah pasti kasih mujizat, yang setuju katakan amin. Masih ada yang mau enggak ngambil mujizat tahun ini? Atau bilang, tahun depan kan ada lagi. Masalah tahun depan itu kondisinya sudah bukan waktunya. Seperti makan pepaya untuk meninggikan badan anak-anak remaja. Gampang wis nanti naik umur 30. Waktu itu umur 30 makan pepaya sak becak. Tetap pendek. Soalnya semua ada waktunya. Lupa kan ada pemutihan, ada. Tapi bayar mahal. Contoh suami. Saya sekarang berubah Pak, saya sekarang mijeti istri saya. Umurnya berapa Om? 80. Istrimu umur piro Om? 75. Bentuknya apa Om? Gak enak atos tulang tok mek kulit. Kamu harus bayar mahal. Tanya Tuhan. Istri-istri di dunia-dunia. Suamiku dirubah Tuhan. Tuhan itu memang hebat. Ilmu itu indah, sabar. Nanti pasti dirubah kayak bojoku. Terus Tuhan bilang, ngawur Rai. Aku ingin dia berubah waktu pertama kali tak berkati. Kalau saudara mikir kapan-kapan punya rumah, saudara salah. Karena Tuhan ingin tahun ini yang kontrakan punya rumah. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Hitung-hitungan menuntut 3 tahun lagi nabung baru bisa pergi ke Amerika. Misalnya itu. Aku enggak bisa cerita, nanti gembalamu cerita sendiri. Mikir sampai kapan lihat kondisinya dia dulu cerita sama saya bisa ke Amerika itu loh. Angka pasan aja gak bisa kok. Loh itu tak kasih tahu, nek Tuhan mau sekarang ambilin. Nah kalau hikmat ini sudah dibuka dari dulu, saudara pasti bilang ngerti gitu dari dulu. Memang Tuhan pinginnya dari dulu. Karena Tuhan gak suka ada kebakaran, Tuhan suka Anda gak kebakar. Dia datang di tengah-tengah supaya yang ini disembuhkan, yang ini jangan sakit. Oke, sekarang saya akan mulai meneruskan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya. Lalu dia bangkit. Aku akan bangkit. Dia akan mikir akan bangkit. Dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Ini penting. Terhadap Tuhan, terhadap manusia. Ini penting. Syaratnya, tidak boleh mikir yang lain. Mikir minta maaf dulu. Yang mengerti katakan amin. Mau terima pemutihan tahun ini diberkat mujizat Tuhan, syaratnya minta maaf. Kalau enggak, Anda hanya dengar, Anda enggak menikmati. Anda paling tidak bilang di bidang keuangan, Tuhan aku pernah salah menggunakan uangnya Tuhan.
Karena siapa yang bisa dipercaya keuangan orang lain, dia akan dipercayakan dengan keuangan sesungguhnya. Kalau saudara ngerti, contoh saya Bapak, saya dapat berkat, saya langsung beli sepatu terbaru. Oh saya salah berarti, saya minta maaf Tuhan. Sekarang kalau aku terima duit, aku akan belajar melihat. Duit ini datang ke rumahnya Yohanes setelah Yohanes menikah dan punya anak. Karena 2 gelas sudah jadi 1. Kalau disobek sendiri-sendiri separuh, tidak bisa nampung berkat mujizat. Istriku separuh, aku separuh. Jadi aku mesti tanya istriku. Nek terima berkat berlebih mesti tanya DE. Sayang, ada kebutuhan ekstra apa? Itu contohnya saudara. Kalau saudara enggak begitu, bocor terus. Karena separuh gelas tidak bisa menampung mujizat. Saudara terima mujizat, istrimu sudah, anakmu sudah. Terserah saudara mau terima ini atau tidak. Saya akan ngomong yang enggak enak ini. Saudara tanya gereja ini butuh apa? Terserah saudara. Tak kasih tahu, gereja ini akan diberkati tanpa saudara juga bisa. Tapi Tuhan ingin saudara dipakai di sini. Nek wis gereja wis mulai lihat orang sekitarmu. Kalau saudara ngerti ini saudara, saya dulu tidak ngerti ini. Saya sekolah pinter supaya orang konsultasi. Tanpa sadar kepingin banyak orang sakit. Karena kalau nggak sakit, saya tidak laku. Seperti orang tambal ban, berdoa tiap hari banyak yang bocor. Sampai saya tahu semakin Anda sehat, saya semakin diberkati. Karena saya diberkati bukan karena pasien. Karena Tuhan saya baik dan mujizatnya bisa diambil. Setelah ngerti itu gampang saudara. Saya mulai melakukan banyak perkara-perkara yang berbalik arah. Pemikiran yang baru. Saya kalau lihat orang Kristen sakit sekarang susah. Dulu senang saya saudara. Nek perlu diajari resep separuh. Sembuh balik lagi, bayar lagi. Sembuh bayar lagi. Duh Pak pusing hilang tapi cokot-cokot hilang. Ya belum. Nek bayar. Cokot-cokot hilang ganti linu sana. Ya gitu. Kayak orang lesi gitar. CCAE, ngerti kabeh lah gak bayar lagi lah. Nek puas memang ada C plus loh. Nek C plus ngerti C7 ada loh. Terus sampai akhir zaman kan gak enten. Sekarang enggak saudara. Semakin selesai, semakin menyenangkan bos. Saya servis anaknya bos. Kalau bos seneng, semua bisa. Kalau saudara ngerti itu sekarang saya tak ajarno, di Sangkakala tak ajarno, Batra Yuda tak ajarno. Sing gelem bayar buku tuku buku, sing gelem gratisan gratisan. Bayarannya podo. Karena saya ngerti sekarang. Pemikiran saya baru. Saya dulu di Gramedia lihat ada orang baca buku. Buku saya disobek. Loh. Gak dituku, dipocodok. Loh. Difoto lagi. Loh. Ada 2, tak kaplok atau tak bentak. Saya diem aja, terus tak tanya lagi. Bagus ya Pak? Bagus Pak. Ini Pak Yohanes. Goblok, itu aku goblok. Itu dulu saudara. Itu dulu. Sekarang saya tahu pemikiran baru. Waktu dia buka, dia membaca, dia enggak beli. Dia sedang transfer rekening ilahinya ke saya. Saudara duduk di sini, saudara berkat. Sorry saudara ya. Saudara santai kalau saya ngerti kok, ngei gak ngei. Saudara sedang transfer kehidupanmu kepada orang yang memberi lebih di tempat ini. Ngeri saudara, kalau sudah ngerti ini saudara, wes gak bingung orang lain, gak bingung 100 lipat, 30 lipat, wes gak peduli. Orang minta 100 kali lipat, aku bilang, Tuhan aku 30 kali lipat. Karena yang penting BBT. Ayo, kamu ngasih 2.000 kali 100, berapa sih duitmu? Enak ngasih 100.000 tapi 30%. Anda ngerti nggak maksud saya? Enggak masalah persentasenya sistem, yang penting bebetnya. Katakan sebelahmu, bebetnya. Kalau engkau mau tuai mujizat, ini ada 3 kategori, tak kasih tahu. 100, 30, 60. Mujizat yang sama dari Tuhan yang sama. Tapi sorry ya, tergantung bibitnya. Tuhan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Saudara nanam durian, tuai durian. Saudara tanam apel, tuai apel. Maka no saudara saya kasih tahu. Kalau ada tema tahun ini ada mujizat, itu belum. Itu terserah bibitmu. Tuhan hanya bilang lewat gembalamu, aku pingin tahun ini
domba-dombamu tak berkati. Itu hatinya Tuhan, disampaikan gembala. Dan tinggal domba-dombanya, bebetnya. Kalau engkau hari ini ngasih bebet rendah hati, mbak bojomu minta maaf, ya mujizat breakthrough keluarga ada. Saya enggak harus ngomong duit loh saudara, duit itu gampang. Yang pin sugih, nggak pin sugih gak usah ngomong duit. Segala keuangan, karir, contoh digaji 5 juta. Kasih no kerja 10 juta. Ada sales omset 100 juta. Gak, bosku sogilan. Jangan. Ada omset banyak, kasih no bosmu semua. Karena bosmu itu Tuhan. Nah waktu engkau nanam di kerjaan, kerja serius, di rumah tangga jadi bapak yang serius. Di gereja jadi jemaat yang serius. Semua serius. Kembali lagi ke bebet bagus. Hasilnya bagus. Sekali lagi yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Nah ini ya, oke. Sekarang ini ngomong pemulihan dari mana? Lihat ini. Maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini saudara, saya mau ngomong soal ini. Sangat mengganggu buat saya ketika bapaknya tidak pergi nyari. Sangat mengganggu pikiran saya. Saya bingung, bapak ini katanya cinta, tapi mbok pergi yo nyari. Enggak, dia berdiri di tengah lokasi. Saya mau cerita sama saudara. Ada namanya saudara, otoritas. Otoritas itu yang diberikan saudara di tahun ini bukan mujizat barangnya. Otoritas untuk dapat mujizat. Otoritas itu setelah hilang karena saudara pernah salah pikir. Adam dikasih tahu gini, kamu tak taruh di sini, berkuasalah atas semuanya. Sangar ya. Tapi karena pola pikir salah terhadap buah, terhadap janji Tuhan, maka otoritasnya hilang, ditransfer ke penguasa udara. Tapi lewat Yesus, otoritasnya diambil. Dia bilang, di dalam aku ada kuasa surga dan bumi. Aku naik ke surga. Tak kasih Roh Kudus supaya kamu berkuasa lagi. Jadi saya kasih tahu, otak Anda, pemikiranmu harus tahu, Anda kembali berkuasa. Yang mengerti katakan amin. Ini dulu. Karena takutnya apa? Khotbahnya tahun ini mujizat, diambil burung nanti. Hati-hati loh saudara. Engkau harus tahu dulu di pikiranmu, aku anak raja sungguhan. Aku punya otoritas sungguhan. Yang mengerti katakan amin. Karena dari pikiranmu kelihatan, aku anak raja, tingkah lakumu kayak raja. Aku anak Yesus, tingkah lakumu kayak Yesus. Kalau enggak saudara, di tingkat hati tok, pikiranmu sih kayak dunia. Maka bosmu akan kecewa sama kamu. Dokter akan kecewa sama kamu. Habis sembuh makan ngawur lagi. Kenapa? Belum di tingkat pikiran. Oke, saya akan masukkan lagi lebih dalam. Lalu bapaknya melihat dari jauh dan tergeraklah hatinya. Berarti bapaknya enggak lihat. Kenapa enggak lihat? Di luar otoritas bapaknya. Jadi orang yang sudah mikir ngambil kekuasaan di luar otoritas bapak. Tapi waktu anak ini balik apa saudara? Ngejar otoritas. Waktu dia masuk ke zona bapaknya satu langkah, dari jauh masuk kampungnya, dalam pemandangan bapak. Maka bapaknya yang lari-lari ngejar dia. Pertanyaannya satu, kenapa bapaknya lihat? Bapaknya nanti terus, tapi dalam batas otoritas bapak. Bapak itu kudus. Kalau kamu tidak kudus, kamu tidak sedang kembali ke otoritas. Maka sing bisa bolak-balik surga cuma Yesus. Pikiranmu harus kayak Yesus. Supaya Bapak di surga sedang melihat. Ini kayak Yesus, kayak sing sulung. Ini sing bungsu. Kamu juga akan tak berkati tahun ini. Yang mengerti katakan amin. Jadi ingat, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang. Bapak ini saya kasih tahu Tuhan, salah kamu. Bapak ini enggak lihat bukan karena gak soge, bukan. Karena ada kelemahan-kelemahan otoritas yang sudah hilang. Jadi anak ini harus berpikir untuk kembali lagi, baru enggak usah lari. Bapaknya yang lari-lari. Mungkin usahamu pernah salah, keluargamu cerai-berai, kesehatanmu hancur, pernah salah. Tapi tahun ini kalau engkau dengar, tahun ini ada pemutihan, mulai mikir, mulai balik. Pola makanmu tidak bisa nyembuhkan penyakitmu saudara. Banyak orang jaga makan kanker. Tapi ketika engkau mulai mikir, tahun ini aku akan sembuh.
Tahun ini aku janji gak minum manis malam hari. Aku janji akan makan buah setiap hari. Kamu akan terkejut, dokter akan terkejut. Ini bukan sembuh, ini mujizat. Ada yang mau tepuk tangan buat Tuhan? Berapa kali dokter bingung. Kamu ini aneh loh, kemarin jantungmu kayak gini, sekarang baru. Dualah cuma minum air putih barusan hari ini dok. Waktu satu langkah kau melakukan sesuatu yang baik, mulai mikir. Bukan kamu yang lari-lari ngejar mujizat. Bapakmu akan lari-lari, peluk kamu. Di cerita berikut bawahnya saya nggak baca, nanti saudara baca, ngeri saudara. Dia bilang, Pak aku duso, mau ngomong duso, Pak aku gak direken sama bapak. Ganti baju baru. Pak aku ini mau ngomong salah, potongkan daging terbaik. Ojo, kaget nanti saudara. Belum ngaku dosa, maksud saya gini, bukan saudara yang ngaku dosa. Tapi yang penting daripada ngaku, ininya yang kembali. Mulai mikiri Tuhan, mulai mikir yang baik-baik. Saya tutup dengan ayat ini. Filipi 4 ayat 8, ini penting, ini exercise, ini pola dari Tuhan, pola dari Tuhan. Saya pernah bikin buku masak sehat tapi enak, nanti saudara bisa lihat di Gramedia. Menu jus diabetes, apel 1, buncis 2, jeruk nipis. Jadi bahan bakunya. Nah, Tuhan seperti itu di Filipi 4 ayat 8, ngasih bahan bakunya supaya mau jus jadi bagus. Jeruk, mau jus sama misalnya sama bayam untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nek bagus-bagus, hasilnya pasti bagus. Kita lihat, jadi akhirnya saudara-saudara, Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, katakan yang benar. Musuhnya yang benar itu apa? Yang salah. Oke ya. Yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan, kebajikan, dan yang patut dipuji. Pikiran, wes iku wes. Iku JTV ini ngono, pikiran. Ngomong sebelahmu, pikiran yo. Kalau saudara ngerti ini yang saya ngomongkan agak kasar dikit, tak jamin saudara, keluar dari sini, lihat bojomu ngomel, ganteng bukan salah. Mikir baik-baik bahwa bojoku akan berubah. Delok rekeningmu sik kosong. Enggak ada lagi, ada yang bahasa roy hebat tapi delok rekening kosong ngomong bojo ini, mati kon. Mati kon. Bahasa rone hebat, kena laporan lab. Kolesterolnya 300. Stroke kon, mati kon. Anda ngerti maksud saya? Pikirkan yang baik-baik. Sekarang firman Tuhan tidak pernah merubah kondisi. Firman Tuhan merubah pola pikirmu, sudut pandangmu. Sehingga kau memandang sesuatu seperti Tuhan memandang sesuatu. Waktu saya mangkel sama pasien saya salah makan terus, Tuhan bilang sama, yo lihat dia kayak aku. Maksudnya apa Tuhan? Aku sih kasih nafas deh, aku sih nunggu dia berubah. Kok kamu gak sabar? Sekarang aku belajar melihat pasienku seperti Tuhan melihat pasienku. Dan waktu saya belajar seperti Tuhan, saya santai. Contoh, rumah ini gede, isinya banyak orang. Anda naik Garuda ke atas, enggak ada ini. Makanya saudara ngomong ke Tuhan, Tuhan masalahku gede. Tuhan bilang, mana? Enggak ketok dari surga. Enggak ketok sayang. Tuhan bilang apa? Orang yang percaya Tuhan akan terbang seperti burung Raja Wali. Bukan jadi burung Raja Wali, seperti burung Raja Wali. Diicipi Tuhan setengah langit aja. Nanti kamu bilang, iya bos, dari sini aja enggak ketok, apalagi dari sana. Yang mengerti katakan amin. Oke. Tak balik, tak tutup dengan ayat tadi tanpa merubah arti. Sesuatu sing salah, ojo dipikir, itu lebih jelas. Gitu aja wis. Sesuatu sing ngawur-ngawur, sing nyakiti hati, ojo dipikir. Karena kalau kita bilang, ayo belajar. Gak bisa, kita harus dilawan. Kita itu gak bisa dilarang. Contoh ya, cat basah jangan dipegang, malah mau gini no. Lo basah. Terus dibilang hijau makan jeroan. Lo setruk, lah iya itu. Nah, exercise ini membuat Anda akan diberkati Tuhan. Saudara amin ya. Kita tutup dengan cerita yang tidak rohani tetapi memberkati saudara. Saya dulu kerja di bank. Saya lantai 29 di depan Pemuda itu ya, gedung
depannya Delta Plaza Gedung BI itu. Saya masih kerja di Bank 29, teman sahabat saya di lantai 1, dia teller, saya operasional. Makan bareng, minum bareng, ya kencing tuh enggak bareng saudara, semua bareng. Bareng tiba-tiba, nek pulang pasti bareng. Saya nelpon, saya lihat di jendela, oh ya saya, bro pulang. Terus dia jawab, nek ngejak pulang itu lihat jendela. Duh, aku lihat jendela kok. Kamu enggak lihat mobil di depanku ini, sudah 2 jam enggak pindah. Duh, karena aku lihat jendela, aku ngejak kamu pulang. Duh, kok bisa? Soalnya itu cuma 4 blok, belok kiri, nek kalau kanan Biskup Mitra, itu kosong, ke kiri ke Pangsut kosong. Duh, kamu kok kelihatan? Dia kan goblok dah bro, aku di lantai 29. Anda ngerti sekarang? Beda sudut pandang. Saya dari atas kelihatan, gak macet bro, macetnya cuma perempatan, tok kini kosong, kini kosong. Teman saya di lantai 1, macet bro, wis 2 jam gak gerak mobil di depanku. Firman Tuhan tidak merubah kondisi kemacetannya, tapi ngasih pengharapan. Karena engkau memandang, sudut pandangmu diangkat sama Tuhan. Tema ini diberikan, sudah dapat mujizatnya? Belum, tapi kacamatanya sudah dapat. Kok gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Jadi saudaramu yang sakit, lupa Bapak salah khotbah, yang sakit di rumah. Gak ada hubungannya. 1 orang benar kacamatanya, serumah terima mujizat. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Kami akan berubah pikiran kami bukan karena kami pandai, karena Kristus. Pikiran kami akan seperti Kristus. Sehingga kami akan memandang, bertindak seperti Kristus. Aku bersyukur buat gereja yang diberkati Tuhan. Buat janjimu sendiri bahwa tahun ini kami akan memulai penuaian mujizat besar-besaran. Dan aku tahu kalau tahun depan aku melakukan sesuatu yang sama. Tahun depan pun tahun penuaian buat aku. Aku bersyukur buat Tuhan. Diberkati orang-orang di sini. Supaya mengerti bahwa kesembuhan akan terjadi. Ekonomi akan diberkati. Pemulihan keluarga akan terjadi. Dan apapun biar Surabaya melihat. Gereja ini tahun ini diberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus yang mengerti katakan